Jokowi, saya dampingi. Biden tanya, Pak Jokowi, Presiden Indonesia, apa yang bisa Amerika bantu, Amerika berikan, sehingga Indonesia senang? Apa kata Pak Jokowi? Presiden Joe Biden, kalau ingin Indonesia senang, tolong hentikan serangan Israel terhadap Gaza. Oh. Hebat. Jawaban Joe Biden apa? Pak Jokowi, selain, saya dengarkan betul, selain soal Israel dan Palestina yang sedang berproses, maka kemarin sempat gencatan senjata beberapa hari itu ada peran Pak Jokowi itu. Saya menyampaikan secara langsung pentingnya kekejaman di Gaza dihentikan. Yang kedua, gencatan senjata segera dilakukan. Dan yang ketiga, perang segera di-stop. Serta yang keempat, bantuan kemanusiaan harus dipermudah untuk bisa masuk ke Gaza. Di Gedung Putih itu yang saya sampaikan, di APEC juga itu saya sampaikan secara tegas. Tanggapan Presiden Biden, Pak? Tanggapan Presiden Biden? Presiden Biden reaksinya seperti apa, Pak? Tidak menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersi Bruno Arif dari Forum News Network. Kontroversi pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang dinilai melakukan penistaan agama itu terus berlanjut. Majelis Ulama Indonesia dan elemen umat Islam menegaskan guyonan Zulkifli Hasan itu sudah masuk wilayah penistaan agama. Ada juga yang akan melaporkannya ke polisi. Tapi dalam konten kali ini saya tidak akan membahas soal itu karena sudah dibahas dalam beberapa konten sebelumnya. Saya ingin mengajak Anda untuk membahas soal lain yang juga patut dipersoalkan dari pidato Zulkifli Hasan di forum Rakernas atau Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia itu. Utamanya ini tetap berkaitan dengan masalah etik yang harus dijunjung tinggi oleh seorang tokoh politik sekaligus pejabat tinggi negara seperti Zulkifli Hasan. Dan ini soal etik ini saya kira juga tidak kalah pentingnya untuk menjadi standar bagi seorang pejabat tinggi negara termasuk elit parpol. Saya mencatat ada satu soal serius berkaitan dengan etik ini, yakni pertama adalah penyalahgunaan jabatan dan posisinya sebagai pejabat tinggi negara yang digunakan untuk kepentingan kelompok atau capres tertentu dan yang dia usung, yang Partai Amanat Nasional usung, dan juga pemanfaatan kampanye untuk partai yang dia pimpin, yakni Partai Amanat Nasional. Selain itu, saya kira juga ini ada kaitannya dengan etik, yakni klaim bodong tentang keberhasilan pemerintahan Jokowi dan dalam perannya di geopolitik global, terutama perdamaian dunia. Ada yang menyebutnya sebagai hoax, tapi supaya netral saya memakai istilah klaim bodong dan penggunaan kalimat hiperbola yang tidak sesuai dengan fakta. Ini beberapa catatan saya. Pertama, Zulhas berpidato dalam kapasitas sebagai Menteri Perdagangan, artinya dia pejabat negara. Nah, dia memberi pengarahan pada Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang ketua umumnya adalah Sudaryono, kader Gerindra dan sekaligus orang dekatnya Prabowo. Yang kedua, sepanjang pidatonya dia memuji-muji keberhasilan pemerintahan Jokowi. Itu faham karena dia itu adalah menterinya Pak Jokowi. Tapi kemudian apakah klaimnya itu didasarkan pada fakta dan kemudian mengaitkan keberhasilan itu harus diteruskan dan dengan begitu hanya Prabowo lah yang bisa melanjutkan klaim itu saya kira jadi persoalan. Yang ketiga adalah tadi tuh ya keberhasilan pemerintahan Jokowi membangun Indonesia dan perannya dalam geopolitik global itu ada beberapa poin yang nanti saya akan jabarkan. Mari kita bahas satu persatu soal ini.
Pertama soal kapasitas Zulkifli Hasan hadir dalam acara tersebut. Coba kita simak ya acara itu dan juga pidatonya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama yaitu pembukaan Rakernas APSI dan pengarahan oleh Menteri Perdagangan. Kami persilakan kepada beliau Bapak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan SEMM. Kami silakan. Tadi teriaknya gimana? Pagi-pagi. Tadi teriak tadi loh, selamat pagi. Oh, selamat pagi. Satu putaran kalau begini. Maksud saya olahraga. Tapi saya ini kalau ini satu putaran lebih banyak lagi. Dari ucapan MC jelas posisi Zulkifli Hasan adalah sebagai Menteri Perdagangan. Tapi begitu mengawali pidatonya dia langsung ngegas bahwa ada yang akan menang satu putaran. Tidak sulit menafsirkan apa yang dimaksud oleh Zulkifli Hasan karena belakangan ini kan lembaga survei dan tim kampanye nasional Prabowo Gibran itu mulai menyuarakan bahwa Prabowo Gibran itu akan menang satu putaran. Kedua, puja-puji keberhasilan pemerintahan Jokowi dan itu harus dilanjutkan oleh Prabowo Gibran. Jadi saudara-saudara, saya ini keliling Indonesia. Ya. Saya mulai dari Kalimantan Timur, terus Kalimantan Tengah, terus Kalimantan Barat, terus ke Sambas. Orang Kalimantan itu bangganya luar biasa. Kenapa? Karena Borneo akan menjadi pusat Indonesia. Nah. Itu siapa? Pak Jokowi. Dibully salah sini, Pak Jokowi terus saja. Karena itulah yang terbaik untuk Indonesia. Siapa yang nerusin? Siapa yang lanjutin? Nah, ini baru menang pas ini. Yang lanjut siapa? Satu putaran tuh kayaknya. Enggak, ini olahraga di Simpang Semarang. Jadi ini ada kaitannya dengan kampanye paslon nomor 2. Tapi di situ juga, di dalam forum itu juga, Zulkifli Hasan itu memanfaatkan forum itu untuk mengkampanyekan partai. Di Partai Amanat Nasional ya, dia menggunakan simbol-simbol warna. Saya senang juga tuh lihat seragamnya. Di sininya ada warna birunya tuh. Mas Sudaryono seragamnya biru loh. Ya kan sohib kami, ya kan? 10 tahun bareng terus, ya kan? Nah, jadi bagi-bagi lah maksudnya, ya kan? Baik Mas Daryono dikasih biru sininya. Saya bilang baik betul kawan saya, kasih biru. Itu Pak Kiai aja pakai biru. Nah sekarang ini poin yang berikutnya yang kita bahas tadi soal keberhasilan pembangunan di era Jokowi dan perannya dalam dunia politik global. Ini ada beberapa poin. Saya balik saja ya dulu pembahasannya ini soal peran politik peran Jokowi di geopolitik global, khususnya keberhasilan Jokowi mendorong Presiden Amerika Serikat untuk menciptakan gencatan senjata, mewujudkan gencatan senjata antara Hamas, pejuang Hamas dengan Zionis Israel. Zulkifli Hasan menyebut itu ada andil dari Jokowi. Di luar kita dihormati. Dihormati betul Pak. Saya dampingi Pak Jokowi masuk Gedung Putih. Waduh, dulu ngeliat Gedung Putih kayak apa gitu. Ini saya berhadapan sama Biden. Joe Biden sini, Pak Jokowi gini. Saya di sampingnya, keren nggak? Ini ada yang pernah ke Gedung Putih belum? Yang ngelola pedagang pasar dulu. Nanti kalau sudah jadi Mendak, baru bisa masuk Gedung Putih. Makanya, ya kan, cukup 1 kali, ya kan? Nah itu.
Jadi saudara-saudara di luar negeri begitu. Kita dipercaya oleh KTT Darurat Oki memutuskan untuk menghentikan perang Israel Gaza. Siapa yang diutus? Pak Jokowi. Pak Jokowi, saya dampingi. Biden tanya, Pak Jokowi, Presiden Indonesia, apa yang bisa Amerika bantu, Amerika berikan sehingga Indonesia senang? Apa kata Pak Jokowi? Presiden Joe Biden, kalau ingin Indonesia senang, tolong hentikan serangan Israel terhadap Gaza. Oh. Hebat. Jawaban Joe Biden apa? Pak Jokowi, selain, saya dengarkan betul, selain soal Israel dan Palestina yang sedang berproses, maka kemarin sempat gencatan senjata beberapa hari itu ada peran Pak Jokowi itu. Bagaimana faktanya? Saya aja Anda untuk menyimak ini pernyataan Presiden Jokowi sendiri deh ketika ditanya oleh wartawan. Pertemuan? Presiden Biden, Pak. Ya saya kira kita saya bertemu di White House dengan Presiden Joe Biden. Setelah itu juga bertemu lagi di San Francisco di APEC. Di kedua tempat ini saya menyampaikan secara langsung pentingnya kekejaman di Gaza dihentikan. Yang kedua, gencatan senjata segera dilakukan. Dan yang ketiga, perang segera di-stop. Serta yang keempat, bantuan kemanusiaan harus dipermudah untuk bisa masuk ke Gaza. Di Gedung Putih itu yang saya sampaikan, di APEC juga itu saya sampaikan secara tegas. Tanggapan Presiden Biden, Pak. Tanggapan Presiden Biden. Presiden Biden reaksinya seperti apa, Pak? Tidak menanggapi. Artinya apa itu, Pak? Tidak menanggapi, Pak? Apakah tidak peduli? Ya, artinya mungkin masih ditampung menjadi pemikiran. Saya kira dari apa yang kami sampaikan saya pastikan dicatat. Jelas tadi Jokowi menyatakan tidak direspon oleh Joe Biden. Sementara Zulkifli Hasan menyebut gencatan senjata dan antara Zionis Israel dengan pejuang Hamas itu Jokowi punya andil, dan Zulkifli Hasan tadi mengaku dia mendengar sendiri ketika dia mendampingi Presiden Jokowi bertemu dengan Joe Biden di Gedung Putih. Bahkan tadi Zulkifli Hasan memamerkan siapa yang sudah pernah ke Gedung Putih. Jadi mana dong yang benar gitu ya? Kan Jokowi sendiri tadi mengaku proposal perdamaian Israel Hamas itu tidak dipublis oleh Biden. Jadi silakan Anda nilai sendiri, ini masuk kategori apa? Oh, omong doang, omdo, atau omong besar. Nah, bagaimana dengan yang lain, faktor-faktor yang lain? Soal pembangunan kawasan wisata Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Memang jejak itu penting. Jejak itu penting. Habis itu saya pergi ke Labuan Bajo, NTT. Kami di Sumatera belum pernah tuh datang Perdana Menteri. Labuan Bajo sekarang ada 11 hotel bintang 5. Ada Marriott, ada Ayana, banyak lagi. Sepanjang pantainya Labuan Bajo itu dibikin jogging track seperti New York. Waduh. Ada Hudson River itu kayak gitu dibikin. Jalan 2 arah. Bayangkan bangganya orang NTT. Menjadi tujuan destinasi wisata kelas dunia. Nah. Itu perlu dilanjutkan kan? Lanjut nggak? Lanjut nggak? Makanya harus tadi teriaknya 1 kali gitu loh, ya kan? Enggak kampanye kok, saya cerita, ini kan cerita, boleh dong cerita ya. Klaim Zulkifli ini disebut oleh aktivis lingkungan setempat sebagai menyebar hoax. Akun @kawanbaikkomodo menyatakan pernyataan Zulkifli itu manipulatif. Dia bilang sepanjang pantainya Labuan Bajo itu dibikin jogging track 2 arah. Bayangkan bangganya orang NTT. Pernyataan Zulkifli itu bohong, tegas akun Kawan Baik Komodo. Berikutnya ini klaim bahwa
pembangunan tol di Sumatera itu, khususnya di kawasan Lampung dan Sumatera Selatan, membuat jarak tempuh antara Lampung ke Palembang itu hanya 2 jam saja. Padahal sebelumnya ketika belum ada jalan tol itu waktu tempuh Palembang, Bandar Lampung, Palembang itu paling cepat 7 jam, tapi rata-rata antara 10 sampai 12 jam. Saya dari Lampung, ada dari Palembang nggak sini? Ada, angkat tangan. Lampung kalau ke Palembang, wah Pak 7 jam. Itu kalau jalannya lubangnya enggak besar-besar, ya kan? Sekarang Pak, dari Bandar Lampung Palembang 2 jam sampai jalan mulus tol. Bagaimana ya klaim Zulkifli Hasan ini? Saya coba cek fact gitu ya, dan saya tidak menyebut, saya nggak mau menyebutnya sebagai hoax gitu ya. Saya menyebutnya ini sebagai hiperbola yang melebih-lebihkan. Saya kutipkan data dari situs Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR. Disebutkan bahwa waktu tempuh Lampung Palembang via tol itu bisa ditempuh dalam waktu 3,5 sampai 4 jam. Jadi ini didiskon hampir 50% oleh Zulhas. Kalau 4 jam ya 50%, tapi kalau 3,5 jam ya hampir 50%. Dari beberapa fakta tadi sangat jelas pidato Zulhas pada pembukaan Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia, pedagang pasar seluruh Indonesia itu tidak hanya mengandung unsur penistaan agama seperti yang dinilai oleh MUI dan juga Forum Umat Islam yang lainnya, tapi juga melanggar etika karena memanfaatkan posisinya sebagai pejabat tinggi negara untuk kampanye capres dan parpol yang dipimpinnya. Selain itu, pidato Zulhas berisi klaim bodoh tentang peran Jokowi dalam kejahatan senjata Hamas dan Israel, kemudian disebut hoax oleh aktivis lingkungan NTT soal pembangunan jogging track di Labuan Bajo, dan hiperbola tentang jarak tempuh antara Lampung Palembang karena dibangunnya jalan tol oleh Jokowi. Nah, silahkan Anda nilai sendiri masuk dalam kategori apa pejabat tinggi negara seperti Zulkifli Hasan ini. Saya Subhan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.